Kenapa menterinya Pak Prabowo begitu banyak? Jumlahnya Pak Menteri dengan wakilnya tembus sampai 100. Dan bahkan ulik-ulik itu sekarang terpecah jadi 3 ya. Oke, kalau jumlahnya mencapai 100 lebih, ini sebenarnya secara prinsip dalil rumus yang dihasilkan ilmu pengetahuan, terutama kebijakan publik, terutama terkait dengan ukuran birokrasi pemerintah ini terlalu banyak. Kenapa Pak? Jadi kemampuan seseorang itu Mas untuk memimpin orang lain itu ada teorinya Mas dari Henry Fayol, yaitu teori span of control. Itu satu orang itu maksimal 15-20 orang. Itu Mas Guru Kumpul. Jadi seharusnya Mas, demi tercapainya ini Mas, small government dan big welfare, itu seharusnya maksimal kementeriannya itu 15 atau 20. Nah, memang ada ini Mas cara untuk dalam tanda kutip mengakalinya Mas, yaitu dengan membuat menteri koordinator. Menko. Jadi memang kalau kita lihat ya, ada 3 kayaknya. Satu memang yang idealis, harusnya bagaimana, idealnya bagaimana. Yang kedua realis, yang ketiga pragmatis. Nah, idealisnya seperti yang disampaikan Mas Rinto tadi, ya idealnya hanya 15-20 kementerian dengan kementerian-kementerian yang tidak penting atau ya penting sih tapi cukup di taruh di level ada menteri yang nggak penting tuh ya. Ada. Sebutin Pak. Cuman pertanyaan saya, apakah dengan banyaknya kementerian ini sebenarnya adalah ekspresi dari Pak Prabowo yang tidak confidence dengan pemerintahannya sendiri? Makanya beliau harus membagi kue kekuasaan itu dengan seadil-adilnya gitu. Gimana itu? Siapa yang mau jawab? Nah, silakan dulu. Iya. Kalau dari saya seperti ini Mas Guru Kumpul. Kenapa kok seperti itu Mas? Karena kan kita kan sekarang ini kan ada DPR, ada presiden Mas. Lah takutnya kalau nggak dikasih jatah itu anggaran budgeternya di DPR itu dihambat gitu Mas Guru Kumpul. Itu yang sistem kenegaraan kita yang saling sandera. Makanya ini kami dari Partai X sudah membuat juga Mas Guru Kumpul. Nanti bisa ditayangkan juga. Jadi kita mencari negarawan Mas sekarang ini Mas. Negarawan itu apa? Adalah orang yang ahli dalam ilmu kenegaraan, ahli dalam ilmu pemerintahan, dan ahli dalam ilmu politik Mas. Itu kan Pak Prabowo dan jajarannya itu kan negarawan Pak. Nah ini kalau kami dari partai kan harus mendefinisikan Mas, arti negara itu apa, arti pemerintah apa, dan arti politik itu apa gitu Mas Guru Kumpul. Bapak menuding Pak Prabowo bukan negarawan. Ayo gimana ya? Jadi gini Mas, saya uraikan satu-satu. Kalau negara itu apa artinya? Menurut Partai X, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Oke. Yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, Mas. Iya. Jadi outputnya itu untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah adalah ini Mas yang menarik Mas. Pemerintah adalah penyelenggara dari amanah segelintir orang. Kita mendefinisikan beda Mas. Segelintir orang yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat Indonesia Mas. Oh, oke. Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat gitu Mas Guru Kumpul. Terus di sisi kanan nanti kita ada namanya ilmu politik Mas. Kita mendefinisikan juga politik. Politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya dengan efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi mau belajar ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu negara, ini semuanya harus untuk tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, katanya sebagai pemilik kedaulatan Mas Guru Kumpul. Jadi ilmu politik ini Mas penting Mas, karena apa Mas? Jadi sebelum pejabat ini menjabat di pemerintahan, ini harus lulus dulu ilmu politiknya Mas. Jadi politik ini sebelum menjabat Mas Guru Kumpul. Kalau sekarang kan enggak Mas, artis followernya banyak kayak Mas Guru Kumpul, daftar langsung jadi pejabat. Kasih komisaris. Langsung. Saya pengen loh. Iya. Gajinya berapa sih itu? Kalau komisaris BUMN di atas 100 Mas. Komisaris BUMN di atas 100. Itu nggak ngapa-ngapain itu kan? Iya, kalau itu saya dengar 150 juta Mas. Iya. Itu kalau dari YouTuber itu butuh subscriber berapa itu satu bulan 150 Wah, itu tergantung viewers Pak. Bukan tergantung subscriber. Iya. Viewernya. Nah terus baru kalau kita sudah paham itu semua Mas Guru Kumpul, baru kita
ada namanya negarawan Mas, yang tadi ahli dalam ilmu kenegaraan, ilmu pemerintahan, ilmu politik yang secara taat azas mampu membuat kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan tadi Mas keadilan dan kesejahteraan rakyat gitu Mas. Nah kalau sekarang kita ini Mas, mungkin nanti di channelnya Mas Guru Gembul nanti sayembara, ayo dibuka lowongan negarawan. Nah ini siapa yang daftar baru nanti bisa diuji Mas. Soalnya nanti dari Pak Dwi Mas. Oh gitu. Penguji negarawan. Iya Mas. Benar. Karena kan kalau ilmu kenegaraan paling yang diajar yang harus dikuasai adalah sedikit ilmu tentang tata negara dan ilmu administrasi negara. Kalau ilmu pemerintahan juga sama Mas. Ilmu tata pemerintahan dan ilmu administrasi pemerintahan. Nah, ilmu politik, nah, itu nanti ada sendiri Pak ya, ilmu politik dalam negeri, ilmu politik luar negeri. Oh. Mas. Iya. Seperti itu Mas. Karena memang penting Mas. Kalau ini nggak dipahami Mas. Jadi kita salah-salah Mas. Ini politik atau apa? Politik ini sebenarnya baik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tapi kalau bagi-bagi kue menteri karena politik, lah ini pengertian politik yang salah Mas. Bisa jadi kita terjebak dalam namanya political crime Mas, kejahatan politik Mas. Iya. Jadi menggunakan alat ini Mas ya, alat kekuasaan, nah untuk menyandera, untuk mendapatkan ini Mas ya, apa? Kursi. Kekuasaan. Jadi kalau disimpulkan itu caranya mendapatkan kekuasaan ini harus baik dan benar. Jadi tidak boleh seperti menjelekkan lawan politik apalagi dan sebagainya. Nah kalau lawan politiknya udah jelek, Ya ngapain dijelekin juga udah jelek. Jadi jadi kalau itu nanti kalau tadi pertanyaan Pak Guru Gembul itu sebenarnya Pak Prabowo kan punya dua tujuan. Yang pertama kan ingin pemerintahan ini stabil. Kedua ingin anggaran yang diusulkan oleh pemerintahnya ini kan langsung disetujui oleh anggar DPR. Nanti kalau jumlahnya yang mendukung beliau ini banyak, katakanlah 70% lebih, berarti kan aman. Iya. Kan yang nggak masuk sekarang kan hanya PDIP kan. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita kaji dari kacamata ilmiah memang satu stabilitas pemerintahan. Kedua adalah di samping partai-partai politik juga tidak kocar-kacir kemana-mana. Yang kedua ya anggaran tadi. Jadi karena setiap tahun kan harus mengajukan anggaran yang harus disetujui oleh DPR. Nah disinilah titik kritisnya. Sehingga kalau ini nggak ada masalah kan pemerintahan berjalan lancar. Jadi satu pemerintahan stabil. Kedua jalannya manajemen pemerintahan termasuk penganggaran ini lancar. Jadi penting juga ini Mas Yogi ya, pembedaan antara negara dan pemerintah. Iya itu dipisah. Terus satu lagi. Tapi kalau presidensial susah Pak. Ada satu lagi pertanyaan jenengan tadi. Kan tadi kan kita temanya kan kita itu negara besar, jadi kabinetnya juga harus besar. Kalau kita bicara ukuran, apa saja kan penting ukuran ini, termasuk baju, termasuk kabinet. Jadi kalau ukuran negara besar itu kan diukur dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan urusan apa saja yang ada. Kalau kita kan berapa luas kita Pak Rinto? Luas kita 1,9 juta kilometer persegi. 1,9. Kalau Amerika kan 1,9 Amerika 9,8. 9,8. Rusia 17-an kayak 17 Rusia 11. Cina sekarang berapa? Cina 9 juga Pak. 9 juga. Jadi kalau kita bandingkan kan besaran Amerika, besaran Cina, besaran Brasil, besaran Rusia. Kalau kita bicara negara besar kan harus jelas ukurannya. Satu luas wilayah, kedua jumlah penduduk, ketiga adalah urusan apa saja yang harus dihandle. Kita kalau sama Amerika 15. Amerika cuma 15, Cina cuma 23 ya. Cina kementeriannya 23. Brasil juga 23. 26 Cina ya. Ya 26, Brasil 23. Brasil 23. Jepang 11. 11. Masa 11 kayak 20-an. Enggak, sampai 11. 11. Karena saya lama tinggal Jepang, saya tahu persis. Jadi 11. Karena 5 kementerian jadi satu, seperti Menteri Pemuda, Ilmu jadi satu. Kemudian Singapura 15. Cina 26. Brasil 23. Jadi itulah negara-negara yang sudah maju dan memiliki GNP di atas 59.000 US dollar. Seperti Jepang, seperti Amerika, seperti Singapura dan lain-lainnya, Switzerland ini memang
ukuran birokrasi pemerintahnya mereka sudah menerapkan paradigma small governance. Pemerintahan yang ramping, kecil, jumlah menterinya sedikit, karena caranya memanage urusan, caranya menggendel urusan itu Sudah adalah saintifik ya. Iya, saintifik, sudah dikelompok-kelompokkan sehingga terjadilah perampingan, terjadilah small government tadi karena berkaitan langsung dengan anggaran. Nanti terakhir berkaitan dengan hasil yang dicapai. Kalau hasil yang dicapai tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan, kan repot nanti. Kedua, kalau anggaran ini terkuras habis untuk membiayai kementerian, anggaran pembangunan kalau jumlahnya sedikit kan tidak bangun-bangun nanti. Iya. Ini juga harus diperhatikan. Jadi nggak apa-apa pemerintah prerogatif presiden membuat sekian banyak menteri udah terlanjur dilantik. Yang penting harus dipikirkan juga anggaran yang tersisa untuk pembangunan ini berapa besarnya. Karena ini harus semakin besar. Apalagi untuk mencapai 2045 Indonesia emas. Iya. Ini harus mengeluarkan anggaran pembangunan yang banyak. Belum lagi kita IKN ya. Belum lagi masalah mengentaskan kemiskinan. Makan siang gratis. Terus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan melipat gandakan pendapatan masyarakat yang rendah menjadi ini masih banyak sekali. Belum lagi masalah energi, masalah dan ditambah ada kekhawatiran. Kekhawatiran selama ini adalah bahwa korupsi terbesar ada di birokrasi. Betul. Jadi kalau birokrasinya gemuk, maka ini akan menggemukkan juga korupsi. Potensi semoga ini cuma sekedar potensi. Ini Mas Guru lah. Sebelum nanti mungkin Mas Guru sama Mas Yogi nanti mengomentari. Ini kan saya simpulkan sedikit. Tadi kan kementerian banyak, berarti butuh banyak anggaran. Iya. Lah, karena butuh banyak anggaran, Pak Prabowo kurang confidence. Akhirnya menggandeng partai politik. Iya. Semua untuk masuk di dalam kabinet. Iya. Berarti kan uangnya butuh besar. Nah, sementara uangnya besar karena sumber pendanaan APBN 8% dari pajak, otomatis kan yang akan digencarkan adalah pajak lagi, Mas. Nah, sementara Mas, pajak ini adalah kalau kita ngomong pasal 23A, pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa diatur dalam undang-undang. Ini kan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Akhirnya kan pemerintah minta uangnya dari DPR. Lah, wakil rakyat kita kalau menyetujui DPR, nah itu kan kita lingkaran setannya kan di situ, Mas. Target pajaknya kan balik lagi ke rakyat, Mas. Akhirnya kan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tadi kan gimana? Mungkin kekhawatirannya kan nanti kalau usulan-usulan anggaran yang sekian banyaknya kementerian, bahkan ada kementerian baru. Sekarang katanya ada ngantornya di mana masih bingung kan? Iya, ngantornya ada anggarannya yang hanya 60 miliar. Diusulkan ke DPR, harus persetujuan DPR. Ini yang diselamatkan. Mas Yogi gimana, Mas? Jadi kan balik lagi mengantung ke rakyat lagi, Mas. Jadi kementerian banyak katanya bagi-bagi aman, stabil pemerintah, Mas. Cuman rakyatnya, Mas, nanti kan. Karena kalau rakyatnya nggak stabil. Itu kalau dalam konteks ilmiah itu adalah anggaran pembangunannya berapa yang tersisa. Karena anggaran pembangunan inilah yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Yang udah dikunci itu kan transfer ke daerah ya, berapa persen gitu. Mungkin Mas Yogi disimpulkan juga ini, Mas, pentingnya pembedaan negara dan pemerintah, Mas. Karena kalau Mas Guru Kumpul tadi kan susah karena kita presidensil gitu, Mas. Kalau enggak nanti kita muter-muter gitu. Karena ini ya, saya kira tadi yang pertama tadi komentari itu tadi ya, Pak. Jadi kayaknya tadi pertanyaannya itu mengarahkan apakah Pak Prabowo ini nggak confidence gitu kan? Pertanyaan tadi kayaknya mengarahkan gitu loh. Jadi sebenarnya saya kira ini realitas politiknya Pak Prabowo memang harus begitu kalau menginginkan realitasnya harus begitu. Pemerintahannya stabil, berjalan lancar, yang realitas politiknya harus begitu. Cuman harapan kita ya, namanya harapan itu dengan realitas politik ini, dengan pemerintahan sudah stabil, dengan kebijakan yang anggaran yang akan didukung DPR, itu bisa membawa beliau ke idealisme beliau. Pak Prabowo kan punya idealisme sebagai seorang nasionalis, sebagai orang negarawan punya idealisme. Kita harap, kita harap beliau akan membawa realitas politik ini ke arah idealisme beliau. Itu pertama. Yang kedua, kalau soal tadi yang negara dan pemerintahan kalau di presidensial sulit, itu kan cuma itu kan cuman kita atur-atur aja lah. Kan bisa kan bisa aja. Kita kan Anda pernah ini Mas Yogi ya, ada negara Belgia, Mas Guru Gembul. Itu hampir 1,5 tahun ya, Mas ya. 1,5 tahun nggak punya ini, Mas, pemerintahan. Nggak ada pemerintahnya, Mas ya. Tapi kan semua jalan, Mas, bantuan sosial jalan karena ada ASN, aparatur sipil negara itu, Mas. Jadi sistemnya udah jalan di sana. Betul, Mas. Jadi nggak perlu pemerintah pun jalan, Mas. Kalau kita soalnya kalau bantuan sosial kan buat ini pencitraan politik ya. Jadi biar
selama 4,5 tahun nggak ada bantuan sosial. Begitu menjelang pemilihan lagi, wah semua dikasihkan. Tapi gitu. kalau soal ada sebuah wilayah yang tanpa pemerintahan selama 1,5 tahun gitu kan? Ya. Ya di Indonesia juga pernah ada Pak. Di Amerika Serikat misalkan ada wali kota yang wali kotanya kucing gitu kan? Ada kan? Tapi memang betul ada di Amerika. Jadi di Amerika tuh ada satu klaster-klaster independen kan. Misalnya kalau di sini perumahan Araya itu mereka memiliki pemerintahan sendiri dan tidak pemerintahan daerah ataupun pemerintahan federal tidak bisa masuk situ. Polisi nggak bisa ngatur, nggak bisa ngatur. Mereka secara independen ya. Dan itu banyak semacam enclave di Amerika ya. Kantung-kantung lah. Di Amerika kan banyak ya gitu ya. Nah itu kan mereka bisa memerintah sendiri. Kalau di sini mungkin kalau di masa lalu tuh daerah perdikan. Oke. Nah, Gak usah jauh-jauh Pak. Gak usah masa lalu Pak. Bandung Pak. Sempet wali kotanya ditangkap. Terus penggantinya ditangkap juga. Iya. Terus sekdanya juga kena juga. Jadi Bandung itu autopilot kosong gitu. ya. Sebenarnya pernah kejadian kayak sebetulnya kalau mau ambil alih bisa waktu itu ya. Tapi kan bisa juga terjadi nanti di level kementerian kalau terjadi apa-apa kan juga harus ada banser pada antisipasi. Kemarin Jakarta gak punya wakil selama bertahun-tahun Pak. Oke juga 2,5 tahun ya. Iya 2,5 tahun jalan juga Pak. Iya. Jadi ya sebenarnya di Indonesia tuh gak ada pemerintahannya pun Jalan juga bisa jangan-jangan ya. Karena ada level di bawah, level Saya nggak bilang itu. Pak Gurkumpul itu level untuk operating core. Jadi iya. kalau yang nggak ada itu kan cuma middle line atau strategi APEC. Tapi kan operating core-nya kan Jalan ada. yang melayani rakyat secara Yang langsung melayani jalan. langsung tetap jalan. Iya. Cuman yang ingin saya sarankan karena sekarang ini kementeriannya banyak, kemudian urusan yang harus dihandle juga banyak, target 2045 juga begitu banyak. Iya. Maka pemerintah sekarang harus memikirkan secara runtut ya, dan terutama ini di teknostruktur di Bappenas. Oke, di Bappenas. Jadi Bappenas harus memiliki ahli-ahli terutama kebijakan publik yang bisa mendesain, merencanakan seperti apa nanti ke depan manajemen urusan di negara kita ini. Kemudian perencanaan pembangunannya jangka menengah, jangka panjang ini apa yang bisa dicapai, perlu anggaran berapa, cara mencapainya bagaimana. Ini nanti fokusnya kami sarankan di Bappenas harus merekrut banyak tenaga ahli, banyak staf-staf khusus yang memahami betul. Bisa diusulkan Pak ya? Iya, termasuk ahli dari Kementerian Bappenas ya. Oh, saya ahli Pak. Iya. Orang jebul. Ya itu tadi untuk menutup apa bagaimana negara dan pemerintah Dipisahkan. dibedakan ya. Itu tadi kita tergantung kan kita undang-undangnya dibuat bagaimana kan begitu saja. MK saja bisa untuk tujuan yang mungkin tidak baik aja bisa. Apalagi ini untuk tujuan baik kan gitu ya. Tinggal dibuat aja undang-undangnya. Karena gini Mas Yogi, Mas Gurkumpul, paling penting bukan ini Mas. Quran. Ya, betul Mas. Karena paling penting membedakan antara negara dan pemerintah ini Mas. Ini Mas Gurkumpul kalau nggak paham teori ini Mas, bahaya Mas. Nanti bisa dituduh apa Mas? Ini kayak saya Mas, saya pernah dituduh melawan negara Mas. Padahal melawan pemerintah tapi dikira melawan negara. Iya. Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat dan pemerintah. Kita ini kan bagian dari negara Mas. Masa kita melawan diri kita sendiri? Iya. Nah, yang ada Mas Gurkumpul nanti mungkin di channelnya bisa dikampanyekan. Yang ada dua pilihan Mas. Rakyat melawan pemerintah yang adil atau rakyat melawan pemerintah yang zalim. Itu aja Mas. Iya. Itu aja. Tidak ada rakyat melawan negara Mas. Iya, kalau rakyat melawan negara, rakyat kan bunuh diri Mas, melawan dirinya sendiri. Karena masa nunjukin diri. karena kalau kita ngomong teori kenegaraan, yang artinya negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Tidak ngomong Mas rakyat yang baik atau yang buruk. Semua rakyat pokoknya punya KTP Indonesia, berarti rakyat Mas. Nah, dua pilihan, rakyat yang pemerintahan yang zolim atau pemerintah yang adil. Jadi rakyatnya melawan yang mana gitu loh Mas. Ya, cuman maksud saya itu kesulitannya itu misalkan kalau saya mendemo Pak Prabowo, apakah itu saya mendemo beliau sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan kan itu sebenarnya. Itu dia makanya harus dibedakan lagi. Nah, cuma mindsetnya harus dirubah Mas. Kemarin saya di channel ini Mas ya, di channelnya teman saya ngomong Mas bahwa Pak Prabowo ini ingat Mas. Pak Prabowo adalah TKI 1 Mas, bukan RI 1 loh Mas. Mindsetnya harus dirubah. Hah? TKI Tenaga Kerja Indonesia nomor 1. Karena kan 80% pendapatan sumber dana pembangunan dari APBN ini kan dari 80% dari pajak Mas. Lah, saya ini kan membayar pajak Mas.
Jadi kan saya kan bosnya Mas harusnya Mas. Jadi Bapak investornya, dia direksinya gitu. Iya, betul. Nah, Komisarisnya DPR. Katanya rakyat pemilik kedaulatan Mas. oh iya. Kalau teorinya yang mana yang benar kalau gitu? Iya, bahkan gaji-gaji mereka juga dibayarnya sama pajak kita kan? Iya, 80% Iya. dari pajak Mas. Oh iya benar ya. Saya termasuk bayar pajaknya tinggi Mas. Ya berarti kita investor, kita berhak marah-marah direksi kan ya? Dewan direksi itu ya. Betul Mas. Jadi mindsetnya ini harus dirubah Mas. Nanti kalau Mas Guru Gembul paham ini, aman Mas kita Mas. Kita enggak dikira nanti melawan negara Mas. Gitu loh Mas. Wong kita ini pemilik negara kok dituduh melawan negara. Tapi kan ada investor digebukin sama polisi, Pak. Ini investor bodong itu Mas. Investor bodong. Tapi kita bukan investor bodong ya, karena kita mau tidak mau pajak kita tetap diambil, Pak. Iya. Jadi tapi ya sudah, itu waktunya sudah habis. Itu banyak otoriter sekali, Pak. Otoriter sekali. Kasihan. Itu kita tandain, Pak. Iya, kerudungnya hijau. Ya, jadi Baraya, sebenarnya keributan di studio ini akan tetap berlanjut dan mungkin saja akan berlanjut di belakang layar. Tapi kita harus akhiri ini karena tentu saja banyak orang yang tidak bisa menyimak secara keseluruhan dalam waktu yang sangat panjang. Jadi kita akan diskusi lain-lain agar kita di lain waktu agar kita tetap efisien dan efektif. Jadi nanti juga video ini bakal dipotong-potong mungkin ya. Iya. Dimutilasi agar semua orang bisa menikmati dengan lebih efisien, efektif dan lebih baik, dan agar penyerapan informasi yang ada di sini bukan sindirannya ya. Bukan sindirannya, bukan bukan komedi dan sebagainya, tapi ide-ide dan informasi yang ada di sini semoga bisa menjadi inspirasi dan bisa menambah pengetahuan buat orang yang menyimaknya. Saya Guru Gembul dan jajaran Mafia Ikan di sini pamit undur diri, dan ada seorang akademisi tapi tetap aja Mafia Ikan. Nanti kapan-kapan kita akan bertemu lagi insyaallah. Saya Guru Gembul dan dari Partai X. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.